Sobat Energi, perkenalkan nama saya Priska Dayenaban. Izinkan saya untuk membuka masker terlebih dahulu. Selamat siang. Wah, di samping saya sudah ada tamu undangan yang sangat spesial dari Politeknik Negeri Medan, yaitu Abangda Mikael Hutaurus selaku Ketua HMPS Teknik Konversi Energi, dan Abangda Wakil Ketua Muhammad Bastanta selaku Wakil Ketua HMPS Teknik Konversi Energi. Untuk lebih detailnya tentang profil dari Abangda, kami persilakan ke Abangda memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Michael Hutaurus yang saat ini telah menjadi peralumni. Saya adalah Stambu 2018 kelas A. Selanjutnya wakil saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bastanta Ginting sebagai wakil dari Abangda Mikael Hutaurus. Saya Stambu 2019. Wah, sangat jelas sekali ya profil dari Abangda tersebut. Di sini, di podcast ini, tujuannya yakni untuk membentuk dan melaksanakan salah satu program dari HMPS Teknik Konversi Energi di bidang divisi humas, yaitu tentang aspirasi mahasiswa. Sebelum melancarkan pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswanya, sebenarnya kira-kira bisa nggak Bang dijelaskan apa yang sebenarnya aspirasi mahasiswa? Oke, baik. Ini ke dasarnya dulu ya. Pada saat di awal kita udah merancang nih aspirasi mahasiswa. Jadi aspirasi mahasiswa ini adalah salah satu program kerja di divisi humas yang mana aspirasi ini menampung segala aspirasi keluh kesah, baik itu kritik ataupun saran melalui media online. Nah, pada saat pandemi yang saat ini kita gunakan virtual, yaitu Google Form yang telah dirancang teknis oleh divisi humas itu sendiri. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya tadi biar mendekatkan segala keluh kesah mahasiswa, biar kita sendiri tahu gitu. Jadi bisa kita selesaikan. Nah, dengan cara aspirasi mereka tersalurkan, maka kita tindak lanjuti lah. Nah, sebelum ditindaklanjuti tentunya kita kaji dulu aspirasi mereka. Kita pilah-pilah dulu aspirasi mereka. Mana yang memang betul-betul berdampak dengan diri mereka gitu. Baik itu berkaitan dengan kegiatan mahasiswa, kegiatan kampus, ataupun direktorat itu sendiri gitu. Jadi kita telah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengumpulkan aspirasi yang ada. Nah, inilah yang kita lakukan. Di saat inilah aspirasi yang bisa terjawabkan. Nah, nanti kita ada beberapa episode ya, episode pertama dan episode kedua ataupun ketiga. Nah, itu episode pertama ini kita mengenai tentang kegiatan kampus gitu, mengenai HMPS. Tentunya kamilah yang akan menjawab segala aspirasi teman-teman yang berikan gitu. Nah, pada saat episode berikutnya nanti kita akan ada dengan pihak-pihak terkait, yaitu yang bisa menjawab itu adalah KPS itu sendiri. Kira-kira begitu. Wah, sangat jelas sekali ya tujuan dari podcast kita pada siang hari ini. Baik, di sini saya telah mendapatkan sebagian dan memilih sebuah aspirasi dari mahasiswa dari Teknik Konversi Energi melalui Google Form. Apakah saya bisa membacakannya, Bang? Oke, silakan. Yang pertama, bagaimanakah cara Abangda selaku Ketua HMPS Teknik Konversi Energi dan Abangda Wakil Ketua HMPS Teknik Konversi Energi membentuk hubungan antar junior dan senior ataupun sesama angkatan dalam pandemi sekarang ini? Oke, dilanjutkan. Oke, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Priska sebagai perwakilan dari Humas begitu ya. Seperti yang kita ketahui, dengan pandemi seperti sekarang ini, untuk kita berhubungan itu dengan satu sama lain sangatlah sulit dikarenakan adanya COVID-19. Nah, oleh sebab itu banyak nih dari masyarakat dan warga-warga energi yang menanyakan kepada kami HMPS, bagaimana sih cara HMPS untuk mendekatkan senior, junior, dan juga tidak memutuskan tali silaturahmi. Nah, kami dari HMPS bekerja sama dengan humasnya HMPS membuat grup dan juga menyimpan semua kontak-kontak yang ada di energi gitu. Nah, dari itu mungkin kami akan bisa buat pertemuan dengan junior, senior secara langsung. Mungkin ada yang bisa ditambah oleh Bang Mikael? Boleh. Gini dulu ya. Yang pertama itu HMPS itu adalah sebagai penyelenggara kegiatan, ya kan? Penyelenggara kegiatan dan memfasilitasi kegiatan yang ada gitu. Nah, dengan cara seperti ini pastinya sulit dengan daring gitu. Nah, apa sih upaya kami untuk
untuk mengembalikanlah ataupun mempertahankan tali silaturahmi antar sesama angkatan. Dengan cara membuat kegiatan, kami sudah melakukan yaitu adalah kegiatan energi kompetisi. Nah, energi kompetisi ini bisa mempertemukan antar jurusan, antar keangkatan, baik itu junior ataupun senior. Nah, untuk saat ini kalau kita tahu kurang efektif untuk bertemu. Nah, HMPS ini menyelenggarakan keseluruhan masyarakat energi. Namun kalau misalnya untuk masing-masing angkatan ya, ataupun kalau bisa lebih spesifik lagi kelasnya gitu. Ada, kalau kita tradisi kita selama ini ada kakak kandung ataupun ada adik kandung ya kan. Nah, kalau misalnya seperti itu teknisnya kami kembalikan ke kelasnya masing-masing. Pengaturannya kami serahkan ke masing-masing. Kalau HMPS nggak sampai seperti itu, nggak sampai mengatur sampai ke kelasnya gitu. Jadi kami serahkan sendiri ke pengaturannya. Bagaimana pertemuan antara kelas A, kelas B, baik itu dari junior ataupun seniornya itu sendiri gitu. Nah, beberapa ini yang sudah kita lihat, kita kan sudah melakukan namanya pertemuan antara junior ataupun senior. Itu baik itu kembali lagi ke kelasnya masing-masing kan. Nah, seperti itulah yang bisa kita berikan saran. Nah, kalau misalnya di HMPS itu biasanya itu memfasilitasi dengan melakukan kegiatan. Nah, kalau misalnya kita berbicara offline itu ada namanya energy gathering. Nah, di energy gathering ini seluruh mahasiswa baik itu junior ataupun senior dan alumni, nah itu bisa dipertemukan di saat kegiatan-kegiatan seperti inilah komunikasi bisa terjalin gitu. Nah, itu pada saat sebelum pandemi. Nah, pada saat pandemi ini upaya kita tadi itu adalah sekarang berkomunikasi lewat apa? Ya, lewat virtual. Ya, seperti Google Meet ataupun lewat WA komunikasi. Kalau ditanyakan efektifkah tidak melakukan seperti itu, pastinya jauh lebih efektif untuk bertemu langsung, karena kalaupun bertemu langsung kita langsung mendapatkan ekspresi mereka gitu, kita tahu apa yang mereka inginkan gitu. Kalau misalnya dari melalui online kita mungkin ada sedikit salah paham gitu antara internal kita, jadi kurang komunikasi gitu kok. Apa yang kita ekspresikan itu kurang di dalam melalui daring. Nah, jadi walaupun seperti itu, keadaan pandemi seperti ini, contoh kita melakukan namanya di dalam HMPS itu sendiri ya. Kalau misalnya di dalam HMPS itu sendiri, bahkan dari awal pelantikan sampai saat ini masih ada yang anggota yang belum bertemu dengan keseluruhan kepengurus. Nah, ini tadi kendalanya, baik itu karena pandemi, kemudian yang menghalangi mereka pada saat di tempat mereka masing-masing, yaitu di kampung. Jadi itu yang sulit kita lakukan. Nah, solusinya tadi kita lakukan rapat virtual, Google Meet, kita lakukan itu. Setiap ada kegiatan kita lakukan seperti itu. Itu gunanya untuk bisa mempertemukan lah ataupun menyatukan pemikiran di antara seluruh pengurus gitu. Kalau misalnya itu di dalam HMPS gitu. Kalau misalnya di dalam masing-masing kelas itu pengaturannya melalui Google Meet. Bahkan bisa juga kita buat Google Meet antar senior dan junior gitu. Yang hanya bedanya konsepnya aja, tapi caranya sama. Kalau misalnya secara offline itu bisa bertemu langsung. Kalau misalnya sekarang kita melakukan Google Meet antar angkatan gitu. Mungkin masing-masing komitinya bisa membuat inisiatif Google Meet dengan juniornya dan juga bisa melakukan Google Meet dengan alumninya gitu. Jadi upaya kita dalam mengkomunikasikannya ini adalah melakukan komunikasi secara daring gitu. Kalau kami itu sebagai HMPS itu hanya mewadahi keseluruhan mahasiswa. Mewadahinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kegiatan. Kira-kira seperti itu. Namun kegiatannya sudah kita lakukan, ada beberapa progja. Inilah upaya kita yang kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Wah, berarti di masa pandemi sekarang tidak memutuskan untuk tidak komunikasi, bahkan lebih efektif jika junior senior membuat grupnya di antar masing-masing kelas jadi lebih dekat lah ya Bang. Iya benar. Tidak putus gitu ya. Iya. Sangat. Kita lakukan komunikasi lewat HMPS daring juga, lah. HMPS juga banyak media-medianya, dari Instagram bisa akses, kita lihat sebuah kegiatan-kegiatan dari HMPS itu sendiri. Bisa juga kita lihat ya seperti Friska sendiri kan sebagai humas bisa menghubungi Friska, memberikan aspirasi yang lain gitu. Jadi tidak memutus tali silaturahminya gitu. Sangat keren sekali ya HMPS Teknik Konversi Energi ini. Iya. Selanjutnya pertanyaan kedua nih Bang dari aspirasi mahasiswa. Apakah mahasiswa Teknik Konversi Energi mempunyai hak untuk berpendapat atau memberikan saran kepada himpunan mahasiswa?
Gimana abang? Oke, baik. Tentunya sangat boleh memberikan saran kepada HMPS. Ya pastinya setiap organisasi itu butuh saran gitu. Mau itu di organisasi manapun ataupun mau menempati posisi manapun, pastinya itu harus ada saran yang dilakukan gitu. Artinya biar sama-sama melakukan kemajuan dari organisasi tersebut. Nah, pada saat ini kan kami melakukan aspirasi. Nah, di saat inilah kami yang mewadahi saran-saran dari teman-teman tersebut. Ketika teman-teman melakukan pengumpulan aspirasi dan kami akan tindak lanjuti, nah kemudian nanti akan kami publikasikan dan akan kami jawab gitu saran-saran dari teman-teman gitu. Jadi tidak memutus kemungkinan untuk melakukan saran-saran dari kawan-kawan sekalian gitu. Kami sangat membutuhkan aspirasi-aspirasi dari kawan-kawan. Mau itu baik aspirasi dari kegiatan, keilmuan ataupun bagian terkait dengan jurusan. Nah itu boleh. Karena kenapa? Ya tentunya HMPS yang mewadahi semua gitu. Ya untuk mendekatkan langsung ke prodi tentunya HMPS. Artinya HMPS ini menjembatani antara mahasiswa dengan pihak-pihak terkait seperti direktorat ataupun prodi itu sendiri gitu. Jadi sangat terbuka lah bagi kami buat teman-teman yang lain untuk memberikan saran-sarannya. Ya mudah-mudahan saran-saran dari teman-teman yang saran-saran yang positif ya, yang membangun gitu. Kalau misalnya saran-saran dari teman-teman yang membangun dan positif, pastinya kita kan akan meningkatkan kinerja kita. Ataupun mungkin teman-teman sekalian ada memberikan saran membuat kegiatan seperti ini. Tentunya akan kami pertimbangkan kalau misalnya itu berdampak dengan keseluruhan masyarakat energi, kira-kira seperti itu. Jadi sangat terbuka lah saran-saran dari kawan-kawan. Wah, keren sekali ya Bang. Jadi selain membentuk komunikasi, mengaspirasi mahasiswa itu bisa berpendapat, memberikan saran kepada himpunan mahasiswa program studi teknik konversi energi. Dah. Oh iya boleh, dan mungkin menambahin lagi ya. Di ADRT itu ada namanya anggota pasif dan anggota aktif. Anggota aktif itu apa? Anggota aktif itu adalah anggota pengurus di himpunan mahasiswa program studi teknik konversi energi. Anggota pasif yang di luar dari pengurus. Nah, di dalam itu sudah tercantum bahwa anggota pasif dan anggota aktif itu berhak berpendapat, berhak memberikan suara, tapi tidak berhak memberikan keputusan untuk di luar dari pengurus. Nah, yang bisa memberikan keputusan itu adalah pengurus himpunan itu sendiri. Itulah gunanya kita Bang ya sebagai pelaksana. Ya, seperti itulah. Ya, di HMPS inilah yang bisa mewadahi, yang melaksanakan, memfasilitasi seluruh aspirasi dari mahasiswa tadi. Jadi pokoknya sangat terbuka lah bagi kami, bagi teman-teman dari angkatan manapun, termasuk juga alumni, jika ada yang memberikan saran yang membangun, kami sangat terbuka. Wah, keren sekali. Dan saya kan pernah ke gedung A ini Bang, yang ada kotak saran. Itu gimana ya Bang? Oh iya itu ya, kotak saran itu ya. Sehingga pandemi seperti ini sekarang ini tidak efektif ya Bang? Efektif ya Bang ya? Iya, kalau misalnya pada saat ini kita mengalokasikan aspirasi itu melalui online. Online-nya tadi apa teknisnya? Google Form. Melalui Google Form inilah yang kita lakukan, yang kita himpun lah aspirasi dari mahasiswa ini, baik dari semester 1 sampai semester 6 gitu. Nah, jadi walaupun seperti ini tidak memutus kemungkinan komunikasi kita lewat saran-saran yang diberikan teman-teman, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin yang saran-saran yang di kotak saran itu ya, yang pada saat kemarin itu ada beberapa aspirasi ya, yang dikumpulkan dari mahasiswa ya, aspirasi dari saran-saran dari mahasiswa. Nah, mungkin pelaksanaannya itu mungkin langsung ke jurusan sendiri yang mewadahi gitu. Namun pada saat ini kami supaya mempermudahkan jembatan kepada pihak-pihak yang terkait, maka kami menghidupkan kembali aspirasi tersebut, tapi medianya yang berbeda gitu. Pada saat dulu media offline, pada saat sekarang media online, yaitu melalui Google Form, kira-kira gitu. Wah, berarti pandemi sekarang tidak membatasi aspirasi atau saran dari mahasiswa-mahasiswa lainnya ya Bang? Iya, betul sekali. Jadi seperti ini kan lebih dipermudah gitu. Kita bisa memberikan saran juga dari rumah, tidak harus ke kampus memasukkan ke dalam kota, belum lagi kita jadi lebih praktis ya Bang? Iya, lebih gitu. praktis, lebih simpel lagi. Jadi kita melalui Google Form tinggal akan masuk email apa yang mau kita sampaikan, tinggal kita klik saja di Google Form itu, kira-kira gitu. Kerahasiaan juga terjamin gitu, siapa yang memberikannya gitu. Karena kalau dari kota kan kita lihat oh ya si Ani yang masuk jadi dia yang memberikan saran tadi, oh hati-hati kan. Iya. Jadi jika dari email kan semua data yang diberikan kepada kami dijamin aman.
tidak disebarluaskan siapa yang memberinya gitu. Itu Sobat Energi, jangan takut memberi saran kepada Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Konversi Energi. Selanjutnya nih Bang, aspirasi yang nomor 3. Apakah Himpunan Mahasiswa Program Studi bersedia mendukung dan memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik maupun non-akademik? Bang, mana Bang? Mungkin bisa saya jawab sedikit, nanti mungkin bisa ditambahi oleh Bang Mikael. Kami sebagai HMPS tadi yang kami sampaikan tadi hanya mewadahi. Jika seandainya ada mahasiswa yang kompeten di bidang apapun, mungkin kita akan mencari solusinya bersama-sama, atau kita pergi ke gedung Z bersama-sama menanyakan kepada direktur atau bahkan kepada KPS sendiri gitu. Karena yang pertama di HMPS ini kami tidak meminta meminta uang gitu, Anggaran ya? Kepada mahasiswa gitu. Karena dari program kebijakan pertama tidak akan pernah meminta uang kepada mahasiswa, kecuali ada yang kemalangan, kita akan saling membantu satu sama lain. Jadi Iya, ada yang bisa aku tambahin? Ya, jadi yang tadi ya udah saya sampaikan di awal, itu HMPS ini adalah sebagai pelaksana kegiatan. Nah, kalau misalnya dibilang pelaksana kegiatan, pastinya berkesinambungan atau berrelevansi dengan memfasilitasi gitu. Jadi tentunya HMPS memfasilitasi seluruh kegiatan yang ada. Kemudian nanti akan jika ada anggaran yang mau kita sampaikan, kita lempar ke jurusan. Kalau tidak ke jurusan, baru ke rektorat itu sendiri. Jadi ketika kita membuat kegiatan, ketika kita melaksanakan kegiatan, tentunya itu harus diwajibi untuk memfasilitasi kegiatan seluruh masyarakat energi gitu. Kayak kemarin contoh kita udah melakukan beberapa yang terlaksana itu energi kompetisi, webinar. Tentunya itu seluruh kegiatan itu difasilitasi oleh HMPS. Nah, di dalam HMPS ini adalah namanya energi peduli, Bang. Iya, energi peduli juga kan mewadahi. Jadi ibaratnya HMPS ini adalah mewadahi seluruh kegiatan lah, baik itu non akademik maupun akademik gitu. Kalau misalnya bagian akademik kita udah melakukan di webinar, itu kan mengembangkan kepengetahuan kita gitu. Nah, kalau misalnya non akademik itu adalah energi kompetisi. Itu adalah seluruh minat bakat dari mahasiswa yang ada tertampung di program tersebut gitu. Jadi tidak ada yang seluruhnya kami adalah mewadahi. HMPS inilah yang mewadahi kegiatan tersebut. Nah, kalau misalnya udah namanya mewadahi, tentunya itu berkesinambungan dengan fasilitas yang ada gitu. Nah, untuk memberikan fasilitas itu tentunya kita nggak sendirian gitu. Kita juga butuh saran-saran dari mana? Dari jurusan, dari alumni, dan mereka lah juga turut membantu untuk memfasilitasi kegiatan yang ada seperti itu. Tapi adik-adik ataupun abang-abang dan semua masyarakat energi jangan apa Bang? Jangan sungkan-sungkan kalau seandainya ada yang sampaikan ke kami. Kami akan bantu. Mau tuh bagaimanapun caranya kami akan bantu gitu. Tentunya membantu dalam mewadahi kegiatan ya. Iya. Nah, karena kan memang ranah kita lah di situ, kegiatan dalam mahasiswa. Mempermudah semua pekerjaan di energi. Jadi kami hanya wadah dan mencari solusinya kita bersama-sama. Nah, ya tim untuk eksekusinya ya kami akan mengeksekusi bagaimana caranya nanti, ataupun dari pihak terkait ada saran ya kami akan tampung dan akan kami laksanakan sebaik mungkin. Mungkin seperti itu Bang ya? Iya, betul sekali. Selain materi berarti juga tenaga juga termasuk ya Bang ya? Semua di sini semua termakan. Ya, namanya kita berorganisasi tentunya baik materi, tenaga, dan pikiran itu semuanya kita limpahkan. Namun di balik dari itu kita ada mendapatkan pengalaman dan proses yang kita alami gitu. Jadi suka dukanya adalah dalam berorganisasi itu. Banyak dukanya gitu ya. Iya. Nah, selanjutnya nih Bang, nomor yang keempat, aspirasi mahasiswa. Bagaimana cara Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Konversi Energi dalam menyampaikan informasi supaya dapat diketahui seluruh mahasiswa energi maupun Politeknik Negeri Medan? Bang aja. Oke, baik. Di HMPS itu ada namanya alat kelengkapan divisi humas. Divisi humas ini yang berperan sebagai memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat energi. Peran humas inilah yang akan dioptimalkan dalam memberikan informasi. Nah, selama saat ini ketika ada informasi dari jurusan itu mereka menerima
kemudian disebar ke seluruh lapisan. Kalau misalnya yang selama ini teknisnya yang kita lakukan itu melalui Instagram HMPS. Nah tentunya itu koordinasi lah sama dengan Telkominfo. Kemudian kita lakukan melalui daring. Daring itu apa? Spesifiknya itu melalui share ke grup yang ada gitu. Share ke grup angkatan, baik itu angkatan Stambuk 18, Stambuk 19, Stambuk 20, itu kita share, kita berikan informasi yang ada. Nah, tidak cukup sampai di situ kita berikan informasi. Kemudian kita koordinasikan lagi sama komting-komting yang ada supaya apa? Memastikan apakah informasi ini bisa tersampaikan ke kelasnya atau tidak gitu. Karena kan kita tahu kalau misalnya kita share di dalam grup angkatan, mungkin ada beberapa yang melewatkan gitu aja, melewatkan seperti itu aja informasi yang ada. Jadi mungkin biar lebih efektif, maka kita melakukan namanya koordinasi dengan komting itu sendiri untuk memberikan informasi yang ada, bagaimana supaya informasi ini tersebar ke seluruh lapisan masyarakat energi lah. Kemudian kita juga tidak melewatkan menyebarkan melalui Instagram yang ada. Baik Instagram itu kan mungkin bukan hanya masyarakat energi yang melihat ya kan. Jadi bisa juga alumni ataupun teman-teman HMPS yang lain yang ada di tema Polmek ataupun juga himpunan-himpunan di luar dari kampus kita seperti itu. Jadi caranya kami untuk memberikan informasi keseluruhannya adalah divisi humas yang berperan seperti itu. Oh begitu ya Bang. Dan yang terakhir nih Bang, yang ditunggu-tunggu. Apa itu? Di setiap angkatan ada baju Stambuk. Apakah itu wajib bagi semua mahasiswa teknik konversi energi? Baju hijau, si hijau. Yang Baju ini loh Bang ya? Bang. Oh iya ya. Ini ya yang kita pakai ya. Iya. Nah, Gimana tuh Bang? saya tanggapi sedikit Bang, dia mau saya tambahin. Oke, boleh. Sebenarnya kalau dibilang diwajibkan, ya diwajibkan seperti itu. Karena di saat adik-adik nanti ataupun abang-abang waktu PKL, ada beberapa perusahaan itu meminta identitas kita. Ya seperti salah satu identitas kita adalah baju ini. Jadi perusahaan itu jadi tahu, ya baju hijau ini dari mana sih? Nah, di belakang bajunya sendiri ada tertulis tuh. Nah, Teknik konversi energi Bang ya. iya. Dan ada Keren stempelnya sekali ya. juga ya. Nah, jadi baju ini juga sebagai profil kita Bang ya. Identitas diri lah. Diri itu. Identitas Ja- prodi. Jadi biar keren lah. Salah satunya biar keren sedikit. Masa kampus nggak ada baju Stambuk? Iya. Jadi itu tadi lah. Baju Stambuk ini sebenarnya sebagai identitas diri kita lah ya. Di dalam prodi kita itu sendiri. Jadi secara tidak langsung kita memakai baju Stambuk ini kita tahu. Orang tahu kita ini adalah mahasiswa siapa gitu. Kan di dalam baju Stambuk ada logo. Nah, logo itu juga mencerminkan atau menceritakan identitas dari prodi ataupun kampus itu sendiri gitu. Jadi ini ini sebenarnya udah tradisi dari setiap angkatan. Nah, kalau misalnya tidak, apakah mau nggak ada baju Stambuknya? Kan sayang kan. Kawan-kawan yang lain ataupun kelas-kelas yang lain punya baju Stambuk, kita tidak, kan ibaratnya kita tidak menunjukkan identitas kita sebagai mahasiswa apa gitu. Siapa sih kita gitu? Ya. Dengan cara melihat baju Stambuk ini kan seluruh mahasiswa teknik konversi energi kan melakukan serentak namanya, serentak identitas gitu. Inilah yang menggambarkan kita sebagai mahasiswa energi. Seperti yang sebelah kiri ini ada logo energi, yang sebelah kanan ada logo Indonesia. Nah, bendera. Ya, ini nama. Yang di belakang tadi yang seperti Bang Bastanta tadi ada menunjukkan tulisan teknik konversi energi. Dan juga kampusnya sendiri. Iya betul. Dan juga ada menunjukkan angkatan lah. Jadi yang membedakan itu nomor angkatan. Nah kita tahu kalau misalnya kita lewat, oh ini abang ini Stambuk berapa. Nah kalau kita pakai, kita tahu nih mereka Stambuk berapa gitu. Jadi ini memang sangat penting lah kita lakukan setiap tahunnya agar menunjukkan identitas kita sebagai mahasiswa teknik konversi energi. Dan juga yang saya seperti katakan tadi, banyak juga perusahaan yang ingin tahu apakah kalian mempunyai baju yang sama gitu. Jadi salah satu media yang bisa kita lakukan ya ini gitu. Jadi kita membuatnya sama-sama dengan kalau kita buat sama-sama harganya jauh lebih murah daripada kita buat secara individu Bang ya. Iya betul. Nah, HMPS lah yang memuadahi ini semua. Ya. Wah, gitu ya Bang. Ngomong-ngomong minum dulu Bang. Oh iya ya, dari tadi kita ngomong gak ada minum, haus juga ini. Haus. Tidak terasa waktu cukup cepat berjalan ya Bang. Nah, di episode pertama ini cuma segini dulu Bang. Nanti
di episode kedua kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu, penasaran nggak Bang? Siapa? Ada deh pokoknya. Stay tunggu, jangan kemana-mana, tunggu Bapak episode. tahu. Tidak boleh. Wah, kayaknya rahasia-rahasiaan nih. Iya. Oke. Tunggu aja episode berikutnya. Terima kasih kepada Abangda Ketua HMPS Teknik Konvensi Negeri Sidoarjo dan Wakil Ketua Abangda Bang Muhammad Bas Tanta Ginting selaku Jangan Wakil takut. Beraspirasi. Hidup mahasiswa. Dadah. Hidup mahasiswa. Dan Salam energi. sampai jumpa Episode di lain waktu. selanjutnya.